Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yakni tentang peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. Nah, di sini sangat bagus untuk kita jadikan suatu argumen, kita rujukan kepada bangsa Indonesia. Nah nih, peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. Nah, gagasan terhadap pentingnya pendidikan karakter di tengah-tengah keadaan bangsa yang carut marut saat ini menemukan momentumnya saat Mendiknas Muhammad Nuh meluncurkan tema penting pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2010, 4 bulan yang lalu, sekalipun gagasan tersebut banyak yang mengapresiasinya dengan penuh semangat, bahkan menggebu-gebu karena dipandang dapat mengembalikan citra bangsa pada tempo dulu, yaitu bangsa yang beradab, santun, toleran, sopan atau berakhlak, berbudi pekerti dan sejenisnya. Namun ada juga yang menanggapinya secara biasa-biasa saja, bahkan meragukan kalau tidak dikatakan mengkhawatirkan, mengingat di balik gagasan ini jangan-jangan ada misi terselubung oknum tertentu untuk mencoba membolehkan semangat inti tujuan pendidikan nasional, yaitu terbinanya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tentu saja sikap kita sebagai muslim berhusnudon bahwa gagasan tersebut tidak dalam arti mengulangi kegagalan masa Orde Baru dalam bentuk pencanangan pendidikan moral Pancasila, budi pekerti yang berujung pada pembelokan ideologi Pancasila itu sendiri. Mengapa ini penting kita cermati? Sekali lagi, pendidikan karakter bangsa yang didengungkan itu adalah seperti bentuk lain dari pengulangan gagasan yang pernah muncul pada masa Orde Baru tersebut. Hanya kualitasnya yang berbeda. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua, mari kita jujur untuk mengakui realitas bangsa ini adalah mayoritas muslim 90% yang menginginkan suasana kehidupan berbangsa ini secara lebih baik, lebih beradab, lebih berakhlak, sebagaimana kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sejarah peradaban Islam. Sekali kita mengingkari dari realitas ini, maka kegagalan yang ada
tentu itu tidak kita inginkan. Karena itu pendidikan karakter bangsa yang dicanangkan tersebut tentulah dalam arti pendidikan yang menginginkan agar umat bangsa ini berkehidupan yang agamis, berimtak dan berakhlakul karimah yang benar. Sebab itulah sebenarnya antara lain inti dari pendidikan karakter bangsa yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kita selama ini, khususnya pendidikan agama, tidak mampu atau gagal melaksanakan misi ini? Lalu karena ketidakmampuan dan kegagalan itu, kita mencari model lain atau mirip tapi tidak sama. Nah, inilah yang barangkali perlu dijawab oleh semua komponen pendidikan agama, para pengambil kebijakan, praktisi dan pendidikan agama. Sekarang pengertian pendidikan karakter. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas, pengertian karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personality, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak. Nah, menurut Tadkiratun Musfirah UNY 2008, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, attitudes atau perilaku, behavior, motivasi, motivation, dan keterampilan atau yang disebut dengan skill. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tomax atau menadai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, sombong, pemarah, dan perilaku jelek dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral dan akhlak disebut berkarakter mulia atau berakhlak mulia. Pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar untuk manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai akhlak. Dengan kata lain, pendidikan karakter harus dimaknai sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membantu, memupuk nilai-nilai akhlak atau moral etik, baik untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan agama, akhlak dalam arti luas tidak hanya ditujukan pada akhlak sesama manusia, tetapi berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan lingkungan dalam arti luas atau termasuk makhluk hewan dan tumbuhan. Demikian indahnya karakter seorang dalam Islam. Pendidikan haruslah berpijak pada karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal atau bersifat absolut, yang bersumber dari agama wahyu yang juga disebut the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti.